Warga membekuk dua tersangka pencuri bermodus pecah kaca mobil di pertokoan di Karawang, Jawa Barat. Di Kota Cimahi, warga mengevakuasi seorang anak diduga korban penganiayaan yang dilakukan ayah kandung. Selain melukai seorang anak, tersangka juga menganiaya seorang anak lainnya hingga meninggal dunia. Tangis histeris warga mengiringi upaya evakuasi seorang anak diduga korban penganiayaan ayah kandung dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Pesantren, Kota Cimahi, Senin sore. Ketika dievakuasi, korban dalam kondisi lemas dan tubuh penuh luka. Warga menyebut terbongkarnya perbuatan tersangka pelaku terhadap kedua anaknya terjadi pada Senin siang pukul 1:30. Saat itu tersangka membawa tubuh salah satu anaknya yang penuh luka memar dan bergegas pergi dengan ojek online. Warga yang curiga mendobrak pintu kamar kontrakan di lantai 2 dan mendapati korban lain. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono menyatakan satu anak tersangka meninggal sedangkan satu anak lain dirawat di rumah sakit. Tersangka kini ditahan polisi. Dua tersangka pencuri dengan modus pecah kaca mobil ini dibekuk warga ketika beraksi di kawasan pertokoan di Jalan Tuparef, Karawang Kota, Kecamatan Karawang Barat, Senin siang. Kedua tersangka babak belur dihajar warga. Menurut Kasat Reskrim Polres Karawang, kedua tersangka dan dua komplotan mereka menyatroni lokasi dengan dua sepeda motor. Dua orang mengawasi situasi, sedangkan dua orang lain memecahkan kaca kendaraan korban yang diparkir di pertokoan. Aksi mereka kepergok juru parkir dan sejumlah warga. Korban sudah melapor ke Mapolres Karawang. Hingga saat ini polisi masih memburu dua tersangka lain. Di Kota Makassar, tim Jatanras Polrestabes Makassar dan Polsek Makassar meringkus 4 pemuda tersangka perampok warung kopi di kawasan Macini Raya Selasa dini hari. Dari para tersangka, polisi menyita sepeda motor milik korban pengunjung warung kopi. Polisi pun menyita sebuah ponsel curian milik pengunjung warkop yang telah dijual kepada seorang penadah. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar Ibtu Setiawan Sunarto menyebut polisi menembak kaki dua tersangka karena mereka melawan ketika akan ditangkap. Polisi pun menyatakan para tersangka sudah merencanakan perampokan di warung kopi. Mereka merampas barang-barang pengunjung dan mengancam korban dengan golok. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. YS, ibu muda tersangka pelecehan seksual 17 anak menjalani pemeriksaan kejiwaan hari ini. Rencananya YS akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi Rumah Sakit Jiwa Jambi selama 14 hari untuk diobservasi. Seorang wanita tersangka pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur Selasa pagi dibawa petugas Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Ditreskrimum Polda Jambi ke Rumah Sakit Jiwa di kawasan Jalan Patimura. Setibanya di rumah sakit, tersangka digiring ke ruang pemeriksaan guna menjalani pemeriksaan awal oleh dokter spesialis kejiwaan. Hasil pemeriksaan awal tersangka tidak dikembalikan ke Satuan PPA Polda Jambi, melainkan dimasukkan ke ruang isolasi khusus Rumah Sakit Jiwa. Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Jambi Zakaria menyatakan kejiwaan tersangka akan diobservasi dokter spesialis jiwa guna memastikan kondisi kejiwaan maupun kelainan seksual pada diri tersangka. Sesuai prosedur, tersangka akan dirawat selama 14 hari. Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan sesuai SPO kita itu selama 14 hari kita observasi nanti dengan spesialis jiwa yang ada di Rumah Sakit Jiwa. Kalau memang kita butuh nanti terus jalan psikologi, terus kita akan panggil psikologi. Saat ini jumlah korban akibat perbuatan tersangka berjumlah 17 orang anak dengan rentang usia 8 hingga 14 tahun berstatus pelajar SD dan SMP. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi. Terima kasih. Kawan-kawan.